Halo, Daga. Selamat pagi semuanya ya. Kenapa saya live? Karena biasa ya, kalau tulisan takutnya di report dan nanti hilang lagi. Tapi videonya nanti juga akan saya simpan di YouTube. Jadi kenapa di Facebook ya? Kenapa harus di Facebook? Karena untuk Facebook itu jangkauannya lebih meluas dan ini bukan pertama kali ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman ini lebih berpikir objektif dan logis. Ya, jadi tidak ada unsur ketidaksukaan atau tidak ada unsur kebencian terhadap seseorang, itu tidak. Tetapi karena apa ya? PMI Hong Kong itu sudah dilibatkan di dalam dunia perpolitikan itu sejak 2014. Ya, kita bukan sekedar dilibatkan tetapi melibatkan diri juga, dikarenakan PMI sudah lama selalu dijadikan bahan politisi untuk para pemain politik, ya kan? Jadi biar tidak lagi kita itu dijadikan bahan, ya kan? Tidak lagi kita hanya dijadikan objek atau target. Jadi kita pun juga harus ikut bermain politik atau ikut berpartisipasi di dalamnya. Ya. Jadi di sini yang mau saya bahas adalah sejak 2014 PMI Hong Kong sudah euforia mengikuti pergulatan politik, ya. Nah, di tahun 2014 PMI Hong Kong pernah menambatkan harapan kita perubahan pada orang baru, di antaranya adalah Pak Jokowi, ya. Karena adanya Pak Jokowi menarik dengan magnet beliau karena kita berharap ada perubahan. Apakah salah? Tidak. Kita tidak salah. Itu ikhtiar, ya kan? Dengan slogannya Pak Jokowi waktu itu PDIP, ya kan? Hapus KTKLN dan melibatkan beberapa orang-orang berpengaruh dari PMI. Beliau benar-benar menyisir, ya. Beliau benar-benar menyisir dengan tim ses yang mana juga melibatkan seorang lembaga dan juga seseorang yang sangat berpengaruh bagi buruh migran. Waktu itu, ya. Sampai panggungnya di Victoria itu ada, ya. Siaran waktu itu di video. Terus itu ada panggungnya kalau nggak salah Mbak Anis Hidayah sama Enlil Lestari waktu itu, ya. Jadi kita mengharapkan adanya perubahan. Nggak salah, itu usaha, ya. Dan akhirnya apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kembali lagi. Ternyata kita dibohongi lagi, ya kan? Tapi kita masih berusaha optimis, memberi kesempatan, ya kan? Memberi kesempatan, ya kan? Akhirnya ada muncullah RUU PMI diubah, penggodokan undang-undang. Nah, penggodokan undang-undang ini 5 tahun, ya kan? Tapi, apakah undang-undang itu benar-benar efektif? Tidak juga. Karena apa? Ya karena memang tidak melibatkan orang-orang atau akar PMI yang sesungguhnya. Jadi, hanya yang pro saja yang dianggap kompeten, ya. Hanya yang pro saja yang dianggap memang layak untuk mewakili PMI. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu tentang PMI. Nah, ini yang kemarin saya temukan waktu kebetulan saya di bawah jembatan, kan dari JBMI kalau nggak salah Seringatin itu menghadiri acaranya Bu Khofifah, ya kan. Dan ada beberapa banyak teman-teman organisasi lainnya, dan jawabannya adalah sama, karena yang mewakili, yang dianggap mewakili PMI itu sebenarnya dia bukan PMI. Jadi ya nggak tahu akar masalahnya PMI itu di mana, grassrootsnya seperti apa, kan nggak tahu, tidak pernah melibatkan kita. Nah, terus diantaranya adalah beberapa partai yang notabene yang perlu teman-teman ketahui adalah, satu, kenali visi misi partai. Jadi setiap partai itu kenali visi misinya. Ada nggak mereka menempatkan PMI itu di visi misi mereka? Ada enggak? Terus ada tidak mereka memang mengusung atau melibatkan PMI sendiri di dalam partai mereka? Minimal memberi tempat, minimal memberikan kader di luar negerinya. Coba cek, ya. Nah, ini kadernya juga harus kompeten. Kadernya nggak sekedar
modal terkenal, ya modal dikenal atau modal popularitas, tidak, tapi juga ininya harus kompeten ya. Jadi kalau teman-teman misal tidak diusung pun teman-teman ingin mengajukan dan pengen ikut partai politik, silahkan, tapi pastikan Anda tahu bahwa Anda ikut partai politik tujuannya Anda menjadi mulut penyambung atau tangan penyambung atau jembatan bagi PMI yang mana suaranya biar satu serentak. Ya, jadi kayak kemarin kita menuntut surat wali itu berbagai pihak, kita satu serentak. Jadi nggak cuma satu pintu dengan ide yang sama. Nah, akhirnya apa yang kita dapat? Kemenangan kan? Nah, jadi di sini yang mau saya ajak teman-teman adalah berpikir jernih. Jadi tidak sekedar euforia, oh dia orang terkenal, oh dia sudah membantu PMI, oh dia sudah memulangkan PMI. No, big no ya. Jadi bukan begitu caranya. Kalau seseorang, saya tidak meminta teman-teman itu fokus pada orangnya, tidak. Karena begini, caleg-caleg ini didesain oleh partai. Jadi bukan calegnya mendesain partai loh ya. Jadi kinerjanya itu partai mendesain calon. Ya, memberi kesempatan pada calon tapi mendesain calon. Jadi kinerjanya calon-calon ini kalau jadi nanti tetap diatur di bawah partai. Jadi bukan atas maunya dia sendiri, tidak bisa. Nah, dan itu pun diperlukan duduk bareng dan apakah kompeten? Substansinya di mana? Itu ada. Jadi, kalau kemarin teman-teman mendengarkan BP2MI atau Pak Beni sendiri merespon surat saya karena dianggap itu kompeten dan dianggap itu punya substansi. Kalau tidak, nggak mungkin dong kita direspon seperti itu. Jadi, kenapa kita memang harus belajar ya. Jadi, teman-teman PMI jangan anti partai politik, jangan pula anti politik. Tetapi kita bermain politik, yang artinya main strategi juga. Dan belajar menganalisa semuanya dengan logika dan akal sehat. Itu yang saya sarankan. Kalau sekedar memberi bantuan, ya, itu banyak pihak. Sebenarnya banyak pihak bisa memberikan bantuan, baik dukungan moral, materi, maupun dengan cara mereka, itu banyak yang bisa mengulurkan. Banyak organisasi-organisasi, bahkan teman-teman sendiri, ya kan, NGO, bahkan teman-teman yang di Indonesia, itu banyak sebenarnya mereka menampung. Tetapi, sejauh mana mereka paham tentang PMI? Sejauh mana mereka mau peduli tentang PMI, itu mari kita bahas. Well, akan saya mulai sejarah di tahun 2014. Saya menceritakan orang ini, beliau sudah almarhum. Dan saya yakin banyak PMI Hongkong yang kenal beliau. Namanya adalah Mas Yoga, almarhum. Beliau dulu residen di Singapura, tapi WNI yang terpilih di mana sepertinya mendapatkan beasiswa atau memang dia sekolah di sana ya, dan dia mendapatkan pekerjaan di sana. Akhirnya dia mengundurkan diri dan dia semua waktu, tenaga, pikiran dia pengen melindungi PMI. Visi misi beliau saya akui sangat bagus, visi misinya sangat bagus. Dan di tahun 2014 sebelum dia benar-benar memasukkan dirinya untuk ke salah satu partai, yaitu partainya adalah partai PAN. Kebetulan partainya beliau adalah PAN, ya. Dan koalisi saat itu dengan PDIP. Nah, beliau sering ke Hongkong itu menyisir. Jadi beliau menyisir ke lapangan Victory, dia ngobrol sama teman-teman, berkunjung ke penjara, mengetahui akarnya PMI, ke Makau, berdiskusi dengan teman-teman organisasi. Tujuannya beliau memang pengen ngerti. Ya, pengen ngerti, dan sambutan teman-teman PMI Hongkong itu sangat bagus. Tetapi tidak sedikit pula saat itu beliau menerima kritikan keras. Karena apa? 2014 sangat keras politiknya. Karena itu di awal kita menerima orang baru. Ya, beliau menerima kritikan dari saya sendiri sangat pedas. Bahkan saya paling keras di saat mengkritisi beliau. Saya nggak pernah ketemu muka sama beliau, tetapi saya tahu betul postingan beliau di semua sosial medianya tentang bagaimana pengalaman dia tahu tentang PMI ya. Dan saat itu yang mengenalkan beliau tentang PMI Hongkong adalah Mbak Lina Aprilianti, Facebooknya. Nah, beliau adalah salah satu volunteer di DHK waktu itu. Terus karena beliau masuk ke politik juga, beliau dari PDIP, akhirnya mundur.
Dan dia fokus karena beliau sebenarnya adalah konselor dulu. Mbak Lina ini dulu konselor. Dan tujuannya juga pengen perubahan. Gitu loh. Akhirnya collab sama Mas Yoga. Saling diskusi, meskipun mereka berbeda arah. Ya, saling diskusi dan bagaimana sih mencari solusi atau mencari akar masalahnya PMI itu di mana. Adakah kita ketemu satu titik? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Tetapi kembali lagi, karena kita bekerja di bawah partai, kalau partainya adalah anti PMI, ya tidak akan jalan visi misi itu. Begitu. Jadi yang diutamakan adalah visi misi partai melibatkan PMI atau tidak. Itu wajib Anda tahu. Kalau calegnya itu beda lagi. Kalau di dalam visi misinya partai ada di situ, kita bisa mudah memberikan ide kita kepada mereka. Dan kita bisa menuntut mereka karena kita sudah memberikan suara kita. Nah, kenapa saya bilang kepada teman-teman, mari tetap ikutkan suara kalian. Entah pilihan kalian apa, jargon kalian yang mana, partai kalian yang mana, I don't really care about it. Ya, jadi di sini karena kita juga ikut andil di situ nantinya. Meskipun perubahan itu sepertinya tipis, tetapi minimal kita berusaha, ya. Jadi jangan sampai politik-politik ini dikuasai orang-orang yang kotor. Kita sudah tahu politik itu kotor, ya kan? Tetapi jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang tidak sehat. Kalau sampai dikuasai orang-orang yang tidak sehat, ya selamanya tidak akan ada perubahan, ya kan? Dan di sini ini karena pengalaman saya sendiri, jadi saya juga belajar. Di waktu tahun 2014, jangankan ke Mas Yoga, almarhum Mas Yoga, ke Mbak Lina sendiri, ke Bustomi sendiri, ke teman-teman yang masuk di dalamnya, saya itu sangat keras kritikan saya. Bahkan sangat keras banget. Ya, kita di kolom komentar sampai kita saling blokir, sampai kita udah pernah gitu loh. Dan akhirnya sampai di sini saya menyadari kita memang memerlukan beberapa pendewasaan. Akhirnya di tahun periode berikutnya kita sudah mengalami pendewasaan, ya kan? Di 2019 kita sudah mengalami pendewasaan. Sekarang yang ini saya harapkan juga mengalami lebih matang lagi. Jangan hanya sekedar dewasa, tapi matang. Dimana kematangan kita sadar, kita tahu bahwa kita butuh perubahan, kita harus merubah. Nah, yang saya sarankan adalah kalau teman-teman PMI dilibatkan tidak masalah. Mau saja nggak apa-apa, tapi Anda harus berada di jalur yang jelas, mempunyai prinsip yang jelas, ya kan? Terus tetap kritis. Jadi jangan Anda sudah dimasukkan, ya kan? Tapi Anda dinina bobokkan, jangan mau. Itu bukan begitu cara kerjanya, ya. Terus kalau dikritisi, boleh deh nggak terima. Pasti setiap orang itu kalau dikritik, ditunjuk nih salahnya itu nggak mau. Karena itu memalukan ya. Tetapi jangan berhenti. Nggak masalah Anda mempunyai pendapat, Anda berhak mempertahankan pendapat Anda. Begitu juga saya berhak mempertahankan pendapat saya. Ya, jadi spekulasi itu akan ada, terlepas dari spekulasi positif dan negatif tidak masalah. Dan itu memang sudah biasa. Jadi kalau teman-teman atau siapapun terjun di dalamnya, ya harus siap. Nah, terus kemarin saya ditanya, Mbak Kontreng nggak hadir di pertemuannya salah satu artis yang kebetulan sudah diworo-woro mau datang ke Hong Kong, ya kan? Bahkan beliau sendiri pun juga meminta beberapa orang untuk menyampaikan kabar gembira ini bahwa mereka mau datang ke Hong Kong, yang katanya mau mengetahui tentang atau memberi bantuan kepada PMI, dan akhirnya memberikan souvenir yang di sana logonya adalah Lembaga Bantuan UYA. Ya, jadi Lembaga Bantuan UYA ya, bukan Lembaga Bantuan Hukum, tetapi Lembaga Bantuan UYA. Catat, Lembaga Bantuan UYA, bukan Lembaga Bantuan Hukum. Bisa ya dipahami? Yang artinya kalau kita bicara lembaga bantuan, layaknya dinas sosial. Jadi bantuan apa saja dong? Materi, finansial, dan semuanya ya. Jadi kita berbicara dengan frame yang lebih besar, lebih universal. Terus kenapa harus dengan lembaga bantuan UYA personal, tidak ada partainya, berarti dia tidak berpartai politik dong. Mari kita
ikuti saja. Karena apa ya, memang saat ini belum waktunya kampanye. Jadi belum waktunya kampanye, belum boleh kampanye. Ada jadwalnya kan, jadi belum waktunya kampanye, nggak boleh kampanye. Jadi tidak boleh menyinggung yang namanya partai, ya kan. Nah, di sini kita pun juga akan belajar ya. Jadi kita ikuti alurnya, nggak masalah. Nah, terus tujuannya memang ke Victoria Park. Benar, mungkin benar beliau ke Victoria Park. Tetapi karena kondisi hujan secara otomatis tidak bisa dialog dengan kalian, atau katakan tidak bisa jumpa fans dengan kalian. Akhirnya mencari opsi lain, yaitu mencari tempat di mana yang teduh, yang mungkin menurut beliau juga adalah memberikan kemudahan bagi teman-teman yang pengen jumpa, memudahkan teman-teman bagi yang pengen foto. Jadi kan nggak kehujanan, nggak basah, nggak sakit nantinya. Nah, itu juga sesuatu yang perlu kita apresiasi kawan-kawan ya. Jadi jangan kita biasa enggak, tapi kita apresiasi juga, artinya dia masih concern dengan kesehatan dan antusias teman-teman yang ingin jumpa beliau. Terlepas kalian ingin jumpa dengan hanya untuk sekedar tahu, hanya untuk sekedar kenal, atau Anda hanya ingin foto bareng, atau ingin curhat. Toh juga memang menerima curhatan, ya kan? Dan kebetulan saya tidak tahu agenda beliau itu ke Hong Kong mau apa. Tidak tahu, karena tidak ada yang mengumumkan agenda dia mau apa gitu loh, ya kan? Yang ada hanya dia datang ke Hong Kong. Tujuannya Victoria Park. Terus kemudian karena dia berada di lingkungan gereja, sepertinya kemarin ada live, beberapa teman yang live kan, tapi saya nggak tahu pembahasannya apa karena tidak begitu jelas ya. Tetapi yang perlu teman-teman catat adalah perbandingan antara sama-sama satu partai di PAN, antara almarhum Mas Yoga dengan yang ini ya. Mau saya sampaikan perbandingannya adalah Mas Yoga menyisir dari bawah, almarhum Mas Yoga menyisir dari bawah, mengenal teman-teman yang berpartisipasi dan ikut andil di mana, di lapangan, yang tahu tentang masalah per-PMI-an. Itu bedanya. Beliau belajar, beliau mencatat, beliau belajar, beliau berpikir keras agar bisa memberikan yang terbaik. Itu almarhum Mas Yoga. Sementara yang kemarin itu tidak ya. Hujan sebenarnya bukan halangan kalau memang mau diskusi dan mau tahu, ya kan, mau kenal. Ibaratnya nggak usah mau tahu dulu deh, kenalan dulu lah ya, kenalan dulu. Misal saya memang berada menginginkan perubahan dan lain sebagainya, cukup kenalan saja, tidak perlu langsung Anda mengkampanyekan apa, tetapi Anda mengenal dulu deh. Kan katanya kalau tidak kenal tidak sayang kan, ya kan? Dan untuk menghindari spekulasi negatif, harusnya memang itu dilakukan. Sayangnya kesalahan. Jadi rodok belok jalurnya akhirnya, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu opsi. Nah, jadi itu adalah salah satu opsi. Jadi bedakan Anda ini prioritas atau bukan. Kalau memprioritaskan PMI dan perlindungannya, yang pertama dilakukan adalah mengenal orang-orang yang memang paham tentang per-PMI-an. Pergulatan PMI itu seperti apa? Akarnya dari mana, ya kan? Itu dulu. Mengenalkan diri dulu. Nggak usah langsung, karena apa? Karena belum tentu di saat Anda terpilih nanti benar-benar didudukkan di kursi mengurusi PMI. Ini loh yang belum tahu mungkin teman-teman ya. Ya kan? Nah, jadi begini, meskipun mereka jadi nanti terpilih sekalipun dapat kursi, belum tentu mereka itu memang poinnya mengurus kalian, mengurus masalah ke PMI-an. Tidak, bisa jadi dia ditempatkan di tempat lain. Jadi jangan salah. Nah, kenapa saya menyarankan kalau teman-teman dijadikan kader di sini atau tim ses mereka, mau saja nggak apa-apa, partainya apa nggak apa-apa. Tetapi teman-teman yang saya sarankan tahu visi misinya partai dan mereka ada untuk melibatkan PMI tidak. Nah, kalau kalian jadi tim sesnya mereka, kalian bisa nanti kita meminta tolong minimal, ya kan. Nah, itu dia. Nah, contohnya adalah saya tidak mau dibilang preference ya, banyak sebenarnya dari beberapa partai yang menghubungi saya karena itu tim ses mereka pengen tahu. Nah, saya bilang cukup ikuti saja Facebook saya. Kalau memang dirasa ada yang sesuai ya silahkan, tapi saya tidak meminta mereka untuk fokus di Facebook saya saja, tidak. Tetapi beberapa orang di sana bisa menjadi rekomen juga. Karena apa? Banyak. PMI itu komponennya banyak, ya kan, banyak pihak.
banyak pula suara-suara yang mungkin kita tidak sama, tidak masalah. Tapi itu bisa kalian kumpulkan menjadi perbandingan nantinya. Gitu loh. Jadi itu bisa dikumpulkan menjadi perbandingan, nanti bahkan kalian bisa mengajukan. Belajar bareng. Gitu caranya ya. Jadi kalau sebenarnya kan keuntungan bagi yang kemarin datang itu sangat banyak ya. Pertama, dia artis. Kedua, dia namanya udah dikenal. Ketiga, dia YouTuber loh. Ya, YouTuber, dan dia membawa pengacara, bahkan membawa orang yang juga tahu undang-undang, minimal meskipun itu undang-undang di Indonesia. Nah, yang justru dilewatkan adalah dia nggak tahu akar masalahnya di mana. Padahal akar masalahnya adalah kalau dia membawa pengacara ini siapa saja deh, semua partai kalau mau berjuang, ini tak kasih bocoran ya. Nah, kalau kalian berani memperjuangkan PMI, ada beberapa isu yang harus saya sampaikan. Satu, kalau kalian memiliki lembaga hukum secara independen, atau memiliki law firm, atau memiliki pengacara, pembantu hukum, itu adalah memastikan mereka Anda libatkan di mana? Di BP2MI, bagian hukumnya. Jadi mengetahui tentang legalitas pemalsuan, manipulasi surat perjanjian structure cost yang selama ini masih belum bisa dihindari. Di antaranya adalah para PJTKI ini memalsukan, memanipulasi perjanjian yang awalnya katanya zero cost menjadi terhutang, yang ada penambahan beberapa pasal di dalam perjanjian itu yang seharusnya tidak ada. Karena untuk beberapa poin di sana sudah diselesaikan oleh pemberi kerja. Sementara itu bukan tanggung jawab pekerja atau pencari kerja. Nah, itu bisa nggak mereka mengubah? Coba, kalau mereka bisa itu mengamandemen dengan memberikan expansion, ya kan? Memberikan expansion atau memberikan perubahan sedikit dengan tanpa merubah undang-undang, bisa enggak? Nah, bantu mereka yang ini. Terus kalau korban ini sudah terlanjur termanipulasi, ya kan? Artinya apa? Terlanjur disuruh tanda tangan dipaksa sehari sebelum terbang. Ini bagaimana solusinya? Kalian berani nggak membantu? Nah, ini contoh satu ya, ini sangat penting karena sudah banyak mereka yang tertipu. Yang kedua, memberikan wadah bagi PMI yang di luar negeri, terutama Hong Kong. Ini banyak sekali teman-teman yang mempunyai skill ya, banyak sekali. Memberikan wadah kepada mereka TKI Purna untuk mempunyai semangat juang mengembangkan UMKM di Indonesia dengan mempunyai mimpi, cita-cita tidak selalu melulu tinggal di luar negeri. Nah, mereka punya skill, berikan wadahnya ya, join. Jadi kayak kita join venture, bagi modal. Nah, anak-anak ini kan punya skill, berikan wadahnya, carikan relasinya, pompa kemauan mereka, semangat mereka untuk memberikan yang terbaik bagi dalam negeri. Nah, ini yang mungkin dilupakan ya. Nah, TKI Purna juga harus diperhatikan, calon TKI juga diperhatikan. Nah, calon TKI ini yang diperhatikan apanya? Pemahaman tentang undang-undang di negara tujuan dan juga bagaimana belajar membersamai situasi kerja. Situasi negara tujuan itu penting. Karena apa? Berurusan dengan hukum di negara tujuan itu adalah tanggung jawab PMI sendiri. Bukan tanggung jawab negara saja, tetapi PMI sendiri, lebih ke arah PMI sendiri. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan PMI itu tidak ada hukum atau pihak manapun yang mana bisa mengintervensi selain dari PMI itu sendiri belajar dan mencari bantuan yang memang berada di dalam negara tujuan tersebut. Untuk yang di Indonesia itu tidak bisa karena memang bukan akses mereka. Jadi, bantuan hukum yang di Indonesia itu lebih ke arah yang di dalam negeri, bukan yang di luar negeri. Nah, sementara pemulangan bagi PMI yang undocumented, overstayer, atau paper, itu tidak bisa melibatkan partai, caleg, atau individu. Catat ya, tidak bisa melibatkan partai, caleg, atau individu.
Setiap negara mempunyai prosedur mereka di dalam pemulangan warga negara asing yang melakukan pelanggaran, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena memang kriminal itu kan ada dua unsur, ya kan? Ketidaktahuan dan juga memang tahu tapi dilanggar. Nah, contohnya Singapura. Singapura ini tidak masalah penjara sampai apa, itu tergantung pada pelanggarannya, di mana kalau pelanggarannya seperti contoh di tahun 2005 ada 2 PMI yang harus dihukum seumur hidup penjara. Karena apa? Membunuh majikannya waktu itu. Satu adalah membunuh majikannya dengan memutilasi, yang satunya membakar majikan dan anak majikan, dan itu akhirnya membuat heboh. Tetapi setelah diselidiki oleh pihak Singapura, ternyata 2 orang ini underage atau di bawah umur. Ya, ketahuan di bawah umur. Setelah dicek-cek ketahuan di bawah umur, mereka menyadari berarti unstable, emotionally unstable. Nah, kalau mentalnya nggak stabil, emosi nggak stabil, di sini akhirnya mereka memberikan batasan usia. Ya, setelah 2005-2006 berikutnya, Singapura memberikan batasan usia menjadi PRTA di Singapura atau FDH harus usia 23 tahun. Karena menurut mereka batasan 23 tahun itu sudah stabil. Terus, selain stabil juga diadakan beberapa tes atau tes bahasa Inggris waktu itu. Nah, itu kalau nggak salah harus lulus tes itu menjawab 400 pertanyaan. Akhirnya karena sangat sulit dilalui oleh teman-teman Indonesia, banyak komplainan karena banyak majikan yang prefer hire Indonesian helpers juga ya. Jadi akhirnya banyak yang tidak lolos juga, karena salah satu dari teman saya yang satu PT waktu di Cilacap waktu 2001 itu, kemudian dia di tahun 2006, 2005 ke atas datang itu dia nggak lolos. Itu dari PT saya, nggak lolos ujiannya. Sudah sampai Singapura tapi nggak lolos ujiannya. Jadi permitnya itu tidak, itu permit sementara. Nah, akhirnya setelah dia tidak lolos, kemudian mulai evaluasi. Pemerintah Singapura evaluasi, akhirnya diperpendek dan bahasanya tidak bahasa Inggris, akhirnya bahasa Malay, bahasa Melayu, dikarenakan untuk mengetahui permit itu apa, kenapa harus punya permit, jadi tentang legalitas dan keamanan bekerja. Itu di Singapura. Terus ditambah kebijakan bagi newcomer, bagi pertama kali menginjak Singapura atau menjadi PRT itu harus kursus 3 bulan. Jadi dia harus datang ke labor departemen 3 bulan, MOM di sana. Majikan juga, kalau majikan newcomer baru ngambil pembantu juga harus ikut, harus datang, nggak bisa tidak. Terus istimewanya Singapura di mana? Istimewanya Singapura, buku labor 5 bahasa itu wajib diberikan keduanya kepada majikan 1, PRT 1. Jadi tidak boleh dirampas. Itu wajib. Tidak boleh dirampas. Dan itu tidak ada di bandara ngasihnya. Setiap agen harus ngasih. Ya, jadi itu bedanya. Kalau di Hong Kong kan tidak. Di Hong Kong di bandara dikasih sampai agen dibuang. Ingat ya. Nah, ini bedanya ya. Tetapi bedanya lagi, di Hong Kong itu informasi lebih tertata, informasi lebih terbuka, bahkan diberi kesempatan social worker untuk keliling membagikan info-infonya. Termasuk juga teman-teman organisasi dan serikat buruh di Hong Kong dibolehkan berbagi informasi tentang legal act. Bahkan individu pun dibolehkan selagi informasi Anda akurat dan Anda kompeten menjadi pemberi informasi. Itu di Hong Kong bedanya. Dan akhirnya PMI Hong Kong ini mempunyai sayap yang lebih lebar ketimbang PMI lainnya, ya kan? Karena keterbukaan dan lain sebagainya ini memberikan ruang tersendiri buat PMI di Hong Kong. Jadi yang utama apa sih? PMI Hong Kong ini lebih mempunyai kesempatan untuk belajar, akhirnya lebih banyak yang cerdas ketimbang yang tidak. Tetapi meskipun 80% dari PMI Hong Kong masih ada yang ikut huru-hara dan suka ikut kesana kemari. Jadi belum mempunyai prinsip.
Nah, tetapi saya yakin beriring berjalannya waktu kita akan belajar ya. Kenapa? Jangan stop memposting sesuatu yang sesuai dengan logika yang dianggap Anda berbeda. Dianggap Anda tidak mempunyai rasa, dianggap Anda tidak mempunyai empati dan simpati. Jadi bedakan orang yang ingin meminta simpati Anda dengan orang memprioritaskan Anda, menganggap Anda sebagai opsi kedua, itu berbeda. Sekali lagi, bedanya adalah kalau orang menganggap Anda prioritas mereka, dia akan menyisir dari awal, dia akan menyisir dari bawah, dia benar-benar berjuang untuk memang perbaikan. Tetapi kalau menganggap Anda sebagai opsi atau option, pilihan berikutnya, Anda bukan di prioritas, secara otomatis Anda pun juga akan diberikan servis opsi saja. Jadi kemarin adalah satu pengalaman, dan hari ini adalah untuk masa depan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Dan mari kita sama-sama memulai diri kita sendiri untuk lebih objektif dan lebih logis. Sekali lagi, tidak ada saya unsur menjatuhkan si A, si B, atau menjatuhkan orang yang memang dianggap tidak satu frame sama saya. Karena banyak di dalam pertemanan Facebook saya, meskipun follower saya sampai 7.000 lebih, bahkan sebelumnya sampai 20.000 lebih, sampai 40.000 lebih, tidak mungkin mereka itu selalu satu frame sama saya. Banyak dimana teman-teman yang tidak satu frame sama saya. Bahkan teman organisasi saya, satu organisasi dulu, pernah satu organisasi, kita pun caranya berjuang tidak bisa satu frame. Tetapi saya yakin tuntutan dan apapun mau kita adalah sama, perlindungan yang sejati. Ya, jadi perlindungan yang sejati, bukan sekedar politisi yang mau hadirnya di saat butuh, di saat mau pilihan saja. Tidak, bukan itu yang kita butuhkan ya. Tetapi benar-benar melibatkan PMI, terlibat di dalamnya, dan benar-benar memberikan servis yang sesungguhnya. Jadi tidak sekedar pilihan karena dia butuh Anda. Dan stop hanya bermodalkan popularitas dan tebar pesona yang nyatanya Anda tidak kompeten untuk hal di dalamnya. Jadi saling belajar. Terus kalau memang kemarin yang dibahas adalah masalah bea cukai, bea cukai itu paten ya, bea cukai itu paten. Tinggal teman-teman mau nggak menerima kenyataan, dan mari kita belajar masalah peraturan yang memang harus kita hargai. Karena bukan orang lain yang menghargai peraturan negara kita, yang menjunjung tinggi negara kita adalah kita sendiri. Nah, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita belajar ya. Masalah terlepas nanti kemarin itu mereka datangnya untuk keperluan mereka sendiri, atau keperluan pembuktian bagi yang sudah terlanjur memberikan pengumuman bahwa akan datangnya beliau ke Hong Kong, mari kita positive thinking. Dan kalau memang dia mendirikan lembaga bantuan dan memang benar memberi bantuan, semoga bantuan tersebut pun juga benar-benar tersalurkan kepada yang seharusnya. Kembali lagi, pemulangan PMI yang bermasalah tidak bisa melalui individu, tetapi itu bilateral antar negara. Dan setiap prosedurnya untuk negara Malaysia itu harus melalui prosedur melapor dulu ke KBRI, kemudian berurusan dengan pemerintah Malaysia, menunggu pemulangan dari pemerintah Malaysia, dan itu pun Anda hanya diseberangkan ke Batam melalui Johor. Jadi tidak langsung ke negara asal, kalau kecuali Anda memang mempunyai uang untuk membeli tiket. Nah, jadi itu beda ya. Jadi kembali lagi, mari kita sama-sama belajar. Kecuali Arab Saudi ada beberapa negosiasi, atau KSA itu ada beberapa negosiasi karena berurusan dengan korban atau penuntutan dari keluarga. Kalau keluarga memberikan kita negosiasi, boleh tidak kita menyelesaikannya dengan penebusan, ya kan? Itu KSA, itu beda lagi ya. Sementara untuk Hong Kong sama. Hong Kong masalah pemulangan PMI yang overstayer atau undocumented, kembali lagi kepada prosedur negara Hong Kong, di mana Anda tidak hanya sekedar menyerahkan diri. Anda menyerahkan diri pun Anda belum tentu Anda itu boleh langsung pulang, belum tentu. Anda masih harus sidang dan harus menjalani hukuman Anda, karena memang Anda sudah melakukan pelanggaran ya. Jadi sekali lagi, mari kita cerdas, mari kita belajar lebih jeli di era pemilu ini ya. Ini kejadian setiap 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadi mari kita manfaatkan secara baik-baik, dan mari kita saling belajar. Terima kasih.